sindrom metabolik itu ya berdasarkan definisi dari NICP ITP3 yang sangat familiar bagi kita, itu merupakan suatu sindrom kumpulan dari beberapa tanda atau gejala ya. Pertama adalah peningkatan atau peningkatan lingkar pinggang ya. Nanti kita lihat berapa ukurannya yang sesuai ya. Kemudian hipertensi atau darah tinggi, kemudian rendahnya HDL, peningkatan trigliserid ya, khususnya pada siang ini kita bicara khusus dalam trigliserid, dan hiperglikemia atau peningkatan gula. Kemudian dari 5 tanda ini maka sudah masuk ke dalam metabolic syndrome di sini ya, dan dasarnya adalah resistensi insulin, dasarnya di sini ya. Oke, slide. Ini slide-nya dulu diatur dari sentral ya, jadi kita ngikutin. Nah, risikonya tadi saya sebut ya, bahwa metabolic syndrome itu dibagi khususnya menjadi beberapa faktor ya. Ada hipertensi, ada peningkatan lebar lingkar pinggang, kemudian ada peningkatan gula, kemudian trigliserid yang tinggi, dan HDL yang rendah. Jadi ada kluster dislipidemia, kluster gangguan lipid pada pasien dengan central metabolic syndrome. Ujung-ujungnya kita tahu semua bahwa metabolic syndrome itu berujung pada penyakit kardiovaskuler ya pada akhirnya. Slide. Nah, ini juga sama. Nah, ini kita lihat di sini ya, bahwa kategori definisi metabolic syndrome itu obesity atau obesitas abdominal, laki-laki di atas 102 cm. Nah, jadi nanti ukur masing-masing ya, lingkar perutnya berapa yang melewati pusar ya. Laki-laki di atas 102 cm, perempuan di atas 88 cm. Nah, ini lingkar pinggang yang sudah batas obes ya, kita harus turunkan dia. Trigliserid batasnya 150, HDL pada laki-laki di bawah 40, perempuan di bawah 50 ya. Tensi ya batasnya 130/85, dan glukosa puasa batasnya di atas sama dengan 110. Sudah masuk kategori setidaknya prediabetes, setidaknya ya, normalnya kan di bawah 100 ya. Jadi ini yang definisi yang kita masih pakai ya. Slide. Ya, ini komponen ya. Komponen tadi saya sebutkan juga ya, bahwa dasar dari akumulasi lipid di sentral, di abdomen, itu dasarnya adalah resistensi insulin. Ini tentu berhubungan dengan gangguan lipid pada akhirnya ya. Nah, selain itu juga ternyata di dalam darah kita, di serum kita, ada namanya TRLP. Itu adalah triglyceride rich lipoprotein. Jadi lipoprotein yang memang tinggi triglyceride, ini yang memang kita nggak periksa lewat darah ya, TRLP ini, tapi diketahui sebagai penyebab penyakit jantung koroner pada akhirnya ya. Right. Coba kita lihat data di Indonesia. Ini bagus sekali karena datanya data yang lokal kita ya. Dari 5 regio di Jakarta, khususnya di Jakarta, ini studinya tahun 2006 ya, dipublish tahun 2010. Moga-moga nanti ada data yang lebih baru lagi ya tentunya. Kita lihat aja sekilas di sini bahwa trigliserid yang tinggi ya pada laki-laki itu mencapai 83,4%. Sedangkan pada perempuan itu 66,1%. Artinya apa? Artinya mungkin populasi kita 50% lebih ini ada gangguan trigliserid ya, hipertrigliserid. Di samping itu kita lihat tadi hipertensi, hiperglikemia, obesitas sentral ya, dan rendahnya HDL, itu angkanya juga cukup tinggi ya. Kita lihat di sini ya. Jadi ini komponen dari metabolic syndrome yang ada dari populasi di Jakarta dengan N-nya jumlahnya sampelnya 1591, cukup tinggi ya. Nanti kita coba lihat ya update-nya ya di nonton berikutnya. Jadi nah, ini juga kita lihat di sini ya. Iya, kadang formasi memang kadang ngurangi itu mungkin terkait sama asuransinya sih bisa juga. Belajar bersama dari dulu ya, ini ilmunya nggak pernah berubah, bahwa gangguan lipid itu sebagai penyebab dari cardiovascular disease ya, penyakit jantung. Rendahnya HDL, tingginya LDL ya, tingginya IDL, tingginya VLDL atau trigliserid, semuanya menyebabkan gangguan serangan jantung pada akhirnya ya. Slide. Ya. Nah, apa sih pentingnya kita mengetahui dan mempelajari trigliserid ya? Yang pentingnya ya, coba kita lihat sini ya. Trigliserid itu merupakan ya main
bentuk utama dari lemak yang disimpan dalam tubuh, ya disimpan dalam tubuh ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk thermal insulation, artinya memproduksi suhu thermal, suhu panas ya. Kita kalau kedinginan ya itu kita butuh lemak untuk dibakar ya, untuk menjaga suhu tubuh kita supaya sel-sel kita, jaringan kita bisa melakukan metabolisme dengan baik ya. Kita butuh suhu thermal diproduksi oleh tubuh kita. Nah itu adalah triglycerid ya. Kemudian juga proteksi terhadap organ-organ interna. Kalau kita ada trauma ya, kebentur, jatuh, tumpul, cakaran dan sebagainya. Nah, tentu kita tahu semua bahwa di bawah kulit adalah lemak ya, subcutaneous fat. Tapi kita juga ada visceral fat ya. Nah, jadi banyak fat-fat dalam tubuh kita memang dibutuhkan untuk proteksi dan pembentukan suhu tubuh ya. Normalnya di bawah 150 kalau kita cek darah di triglycerid ya. Dan masalahnya sepertiga dari populasi dewasa itu nilai triglyceridnya di atas ambang normal, 150, di mana ini merupakan suatu prediksi dari kardiovaskuler pada akhirnya ya, salah satu risiko ya. Right? Nah, ini kita lihat sedikit ya, ini sama aja ya. Ini saya mau menggambarkan bahwa tingginya triglycerid itu menjadi patogenesis dari atherosclerosis ya. Kita tahu semua akhirnya pembentukan foam cell, oksidasi LDL ya, penurunan HDL berujung pada atherosclerotic ya, sebagai penyebab satu jadi penyakit jantung koroner ya. Right? Kasih gambaran-gambaran singkat supaya kita dapetin benang merahnya ya sebelum ke topik Dr. Marulan. Nah, ini sama ya, kita di sini ya, bahwa dalam tabel ini ada oxidized LDL dan TRF yang tadi saya bilang ya, triglyceride rich lipoprotein, ini yes semuanya. Artinya apa? Artinya pembentukan atherosclerotic, ada disfungsi endotel terjadi karena masalah triglyceride yang memicunya, salah satunya. Di samping ada faktor risiko yang lain ya, di sini ya. Slide. Di samping LDL ya. Nah, jadi dari banyak studi mengatakan bahwa triglycerid itu berhubungan dengan oklusi koroner, walaupun tidak langsung, ya, tidak secara langsung, tidak secara direct, tapi berkesinambungan bersama dengan LDL, kolesterol jahat, kita tahu ya, kolesterol, dan pada akhirnya membentuk atherosclerotic plaque, pada akhirnya ya, meningkatkan aktivasi platelet, ya, mengganggu sistem hemostasis dan fibrinogen, kemudian juga sebagai risiko untuk miokard, ya. Nah, tentunya juga dengan banyaknya triglycerid, dia akan meningkatkan free fatty acid ya, ini ya, asam lemak bebas, hingga sebagai pemicu sintesis dari VLDL atau very low density lipoprotein triglycerid. Ini yang berbahaya sekali ya, molekulnya besar dan menjadi satu pengganggu difusi endotel ya. Oke, slide. Ya, ini saya menggambarkan bahwa seringkali tingginya triglycerid diikuti dengan rendahnya HDL. Dulu kita belajar bahwa komponen LDL ya memang LDL itu penting, tapi tidak juga kita bisa melupakan pentingnya marker kolesterol yang lain ya. Contohnya adalah low HDL dan high TG. Nah, dua komponen ini, rendahnya HDL dan tingginya triglycerid, ini sangat penting sekali ya, dan prevalen terhadap grup yang risikonya tinggi terhadap kejadian kardiovaskuler. Ya. Oke, slide. Coba kita lihat sedikit ya, bagaimana perbedaan pada pasien diabetes di sini ya. Yang kuning, grafik kuning kita lihat ya, ini adalah pasien diabetes ya. Dan yang biru ini bukan pasien diabetes ya. Kita di sini makin tinggi, maka makin tingginya kejadian kardiovaskuler atau serangan jantung di sini ya. Nah, makin besar kolesterol, makin tinggi, maka kita lihat di sini grafiknya makin tinggi. Sejalan dengan tingginya kolesterol, maka terjadi kejadian kardiovaskuler lebih tinggi. Nah, ini artinya apa? Artinya pasien diabetes ya, dibandingkan dengan pasien bukan diabetes, maka pasien diabetes dengan kolesterol tinggi itu berisikonya lebih tinggi lagi dibanding pasien bukan diabetes ya. Apalagi diabetes disetarakan dengan risikonya sebagai CAD risk factor ya, sebagai disetarakan dengan jantung koroner. Jadi maka itu statin atau penurun triglycerid sangat diperlukan untuk pasien-pasien yang membutuhkan ya. Slide. Ya. Ini komponen-komponen treatment target kita di sini ya, bahwa ada lifestyle yang nggak boleh dilupakan, smoking, diet, physical activity, olahraga ya, body kita harus jaga body weight kita, berat badan tidak boleh gemuk ya, tensi, marker LDL ya, non HDL juga harus diperiksa, ApoB, triglycerid, diabetes, ini semua komponen yang harus ditekan
supaya terkontrol metabolic syndrome ya, dan juga mencegah komplikasi penyakit jantung koroner pada akhirnya atau cardiovascular disease ya. Nanti ini kita bisa belajar pelan-pelan nanti ya. Slide. Ya, coba kita lihat di sini ya. Apa aja sih obat-obat yang ada pada saat ini ya untuk menterapi dislipidemia atau gangguan kolesterol ya. Nah, tentunya dibagi menjadi dua, yaitu yang lifestyle changes, pola hidup yang sehat ya, dengan meningkatkan olahraga, mengatur dietnya dan stop rokok, dan juga farmakologi. Ini terapi-terapi yang ada ya kita selesaikan pada pasien kita ya. Statin ya, kita semua tidak ada yang tahu statin ya, semuanya tahu statin karena ini memang komponen yang penting ya. Fibrat ya, topik siang ini kita bahas secara khusus mengenai fenovibrat. Omega 3 ya, ini juga udah terkenal untuk menurunkan trigliserid ya, bisa sebagai terapi kombinasi. Niacin obatnya sulit sekali saat ini ya untuk didapatkan ya. Biasanya kita berikan untuk yang tinggi LPA ya, lipoprotein A ya, kita bisa berikan niacin. Sequastan ya, Muscle absorption inhibitors. Nah, ini PCSK9 inhibitors ini obatnya sangat poten ya. Ini sangat kuat sekali menurunkan LDL, tapi obatnya melalui Indonesia dan terapinya injectable ya, subkutan. Jadi obat dan biayanya mahal sekali. Ini masih ada di luar negeri, nggak tahu Indonesia masuk atau enggak ya. Tapi saat ini belum ada ya. Jadi kita punya beberapa terapi yang coba kita lihat khusus aja, fokusnya. Yang sering kita gunakan yaitu statin dan fibra ya. Di sini ada omega 3. Nah, kita lihat di sini bahwa gemfibrozil tidak masuk ya di sini ya. Jadi nanti kita coba lihat bahas apa sih bedanya dan sebagainya ya. Slide. Nah, ini tetap ya sebagai pemicu guideline, LDL menjadi yang utama ya, sebagai primary therapeutic target untuk memprevensi kejadian kardiovaskuler. Di sini kita bisa lihat bahwa makin tingginya kolesterol, maka kejadian kardiovaskularnya makin tinggi di sini ya. Framingham Study juga ini studi yang sangat lama dan sangat terkenal sekali ya. Makin tingginya kolesterol, maka kejadian penyakit jantung lebih tinggi ya. Ini kita semua sudah tahu ya. Right? Ya, ini juga sama ya, bahwa kolesterol makin tinggi, maka event rate makin tinggi ya di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini yang kolesterol tinggi nih ya, kejadiannya tinggi. Kalau kolesterolnya kita tekan ya di sini ya, maka kejadian event rate-nya juga makin kecil. Ini mirip dengan slide sebelumnya sebenarnya ya. Cuma ada baik primary maupun secondary itu sama. Kalau kita turunkan kolesterolnya, maka event-nya makin rendah ya. Slide. Jadi prinsipnya the lower the better ya, the lower is better ya. Right? Ya, ini bagaimana dengan stroke tadi kardiovaskuler ya? Ternyata stroke juga sama. Ya, stroke itu juga sama kejadiannya, makin menurunkan LDL-nya, ya, maka ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini stroke yang tadi saya bahas ya, bahwa reduction LDL makin rendah LDL-nya, maka kejadian jadinya stroke makin rendah. Ya, ini nggak hanya jantung, tapi stroke juga sebagai bagian dari makrovaskuler itu juga punya dampak impact yang baik ya. Kalau kita berikan kita menjaga LDL dengan baik ya. Studi ini pada statin ya. Right. Nah, apakah dengan menurunkan LDL sudah cukup untuk mencegah kejadian vaskuler? Di sini kita lihat masih belum optimal. Tadi kan sekitar 22% di sini ya. Coba slide lagi. Tapi kita jangan lupa bahwa masih ada residual siviris ya. Residual siviris itu ada risiko kardiovaskular yang tersisa di sini ya. Nah, apa aja faktornya? Tidak cukup dengan LDL saja ternyata ya. Coba slide. Jadi ada faktor yang non modifiable ya, usia ya kita nggak bisa ngatur ya. Jenis kelamin kita bisa ngatur ya, family history lewat keluarga kita nggak bisa atur ya. Tapi ini berperan terhadap kejadian kardiovaskuler. Walaupun LDL sudah rendah, kok masih serangan jantung. Nah, ini kita lihat apa karena usia udah lanjut, apa memang dia laki-laki ya yang lebih sering kejadian ya, atau punya keluarga yang prematur ya, kejadian kardiovaskuler. Nah, yang modifiable yang bisa kita usahakan apa? Yaitu meningkatkan HDL, turunkan TG ya, turunkan triglyceride di sini ya. Blood pressure, tensi harus dijaga ya, adiposity ya, nggak boleh overweight atau obesitas ya, karena dipengaruhi terhadap insulin resistance atau diabetes. Ini juga harus dikontrol
ya, rokok udah pasti harus di stop, informasi dan sebagainya, ini termasuk yang bisa diatur, modifiable ya. Nah, kita nanti fokus di sini ya. Right? Nah, ini kita lihat sini treatment goal ya untuk LDL ya, bahwa targetnya apa ya di sini ya, apa pasien-pasiennya low risk, moderate risk ya, high risk atau very high risk. Ini risk terhadap atau risiko terhadap kejadian kardiovaskuler ya. Nah, pasien kita nih ya yang saya ketemu waktu praktek di Poli banyak kan di high dan very high ya. Yang saya ketemu ya, karena dia sudah masuk dalam diabetes, sudah gangguan ginjal, ada yang very high ini sudah SCVD, artinya sudah kena serangan jantung atau stroke ya di sini ya, dan gangguan vaskular lainnya. Nah, tentunya targetnya makin tinggi ya. Untuk very high risk ya, risiko sangat tinggi kejadian kardiovaskuler, maka LDL-nya coba kita lihat sini ya, harus sampai di bawah 55 ya, atau di bawah lebih dari 50% reduction dari awal ya. Kalau tinggi LDL kita usahakan 70 ya. Ini masih bahas LDL ya. Nanti kita lihat di triglycerid ya, slide. Nah, statin. Kalau kita lihat statin, dimana kita tahu bahwa statin adalah bisa punya banyak efek yang baik ya. Selain menurunkan LDL, juga dia meningkatkan HDL sedikit ya, beberapa statin ya, dan juga TG, triglycerid juga ada sedikit turun. Dia sebenarnya mekanisme kerjanya ya, statin kalau kita minum obat kolesterol ya, dia ada memblok ya enzim HMG-CoA enzim. Dia blok di sini. Ya, dia blok sini supaya tubuh atau hati tidak membuat kolesterol di sini ya. Jadi dia menghambat konversi dan juga meningkatkan clearance dari kolesterol yang ada di serum darah ya, dengan meningkatkan reseptor dari LDL. Ya, ini dua fungsinya. Dia nomor satu meningkatkan sintesis kolesterol khususnya LDL, kedua adalah dia meningkatkan reseptor clearance LDL ya. Jadi makanya itu lab darahnya umumnya harusnya turun ya dengan statin. Right? Nah, bagaimana dengan ya ini kalau kita bicara statin, kita ada intensity ya, ada yang high intensity atau ROSU, moderate banyak ya, tentunya di dosisnya yang berbeda-beda, dan low. Nah, dokter sekalian coba lihat ya, pakainya apa? Ada Simva, ada yang atau ada yang ROSU ya. Kita bisa lihat pasien butuhnya yang high, moderate atau low ya. Right? Nah, kalau kita bicara fibrat, maka itu hubungannya adalah dengan pipar alfa di sini ya. Jadi pipar alfa ini merupakan suatu komponen yang punya beberapa mekanisme kerja. Satu adalah dia menekan lipolisis adiposit di sini ya. Kemudian juga meningkatkan free fatty acid hepatik ya, meningkatkan uptake dari asam lemak bebas, menurunkan ApoC3, naikkan ApoC2 ya. Ini yang baik-baik ditingkatkan, yang jelek dia turunkan ya, intinya itu ya. Kemudian juga menurunkan insulin resistance ya. Jadi ini banyak faktor-faktor yang ditekan oleh pipar alfa di sini ya, dan memperbaiki metabolisme lipid di sini. Ini mekanisme kerjanya beda dengan statin. Beda ya, kita lihat tadi bahwa statin adalah memblok HMG-CoA reduktase enzim, sedangkan fenofibrat adalah pipar alfa. Jadi kedua obat ini bisa sinergis ya. Masalahnya kapan kita pakai ya, supaya tidak supaya sesuai, nanti kita lihat ya. Slide. Nah, ini ya, sama kayak tadi saya bilang, jadi punya efek ke lipid dan lipoprotein, punya efek ke apolipoprotein, ya, punya efek ke transporter kolesterol, punya efek ke neotropik yang lainnya. Ternyata dia juga menunjukkan CRP. Obat fibrat terakhir banyak digunakan pada pasien retinopati diabetik ya, dan nefropati diabetik. Itu studinya udah mulai banyak. Dan juga dia menurunkan asam urat di sini ya, ternyata ya sedikit ya, di samping kita tahu obat-obat golongan yang kita sering gunakan yang lainnya ya. Slide. Ya, jadi bagaimana dengan kombinasi ya? Kalau misalkan memang pasien itu butuh terapi kombinasi antara statin dan fibrat, ya kita tahu bahwa statin sangat potensi sekali dalam menurunkan LDL ya, dua ini ya. Sedangkan fibrat itu potensi sekali menurunkan TG, triglycerid ya. Dan kombinasi dengan statin dan fibrat itu bisa meningkatkan HDL di sini ya. Jadi ujung-ujungnya kita jaga adalah stability plaque yang meningkat dan menurunkan kejadian dari serangan jantung atau kardiovaskuler ya. Ujung-ujungnya pasien tidak sampai ke kejadian kardiovaskuler, right? Nah, berdasarkan guidelines 2017, ya ini belum ada yang baru dari endokrin Amerika ini ya, American Association of Clinical Endocrinologists. Kita masih pakai 2017, tapi masih update bahwa dikatakan ya harus di screening untuk pasien dengan triglycerid di atas 150 ya, yang punya kecenderungan insulin syndrome ya,
dan level 200 di atas 200 itu sudah harus dipikirkan bahwa dia punya risiko tinggi terhadap kejadian kardiovaskuler di sini ya, termasuk stroke di sini ya. Jadi batasnya untuk pasien-pasien yang punya risiko tinggi termasuk diabetes ini adalah 200 ya, 200. Dan juga itu bisa diberikan ya, fibrates sudah harus diberikan untuk treat hypertension. Di atas 500 sudah wajib digunakan di sini ya untuk pasien-pasien yang termasuk yang non diabetes. Tapi yang diabetes kita lihat sini udah harus di atas 200 sudah harus diterapi ya di sini ya. Nah, secondary prevention-nya primary maupun secondary juga ini sangat baik ya, kalau bisa diberikan improving outcomes-nya untuk tinggi di atas 200 atau dan HDL di bawah 40 ya. Ini komponen fibrat. Kita bicara dari guideline ya. Right? Nah, ini juga sama. Ini saya bilang tadi ya bahwa pasiennya masuk kategori mana? Low risk, high moderate risk, very high risk, atau extreme risk terhadap serangan kardiovaskuler atau stroke ya. Nah, kita punya targetnya tentu saya bilang tadi LDL ya, tentu kita harus targetkan ya. Di samping itu jangan lupa trigliseridnya, jangan lupa ya. Nah, untuk pasien-pasien memang risiko tinggi ya di atas 200 sudah harus diberikan fibrat di sini ya. Nah, tidak hanya statin juga masih ada kombinasinya, bisa ezetimibe ya di sini ya. Nah, ini PCSK9 inhibitor kita belum punya di Indonesia ya, ezetimibe udah ada ya, kita udah banyak punya beredar dan juga cukup baik ya untuk treatmentnya ya, menurunkan LDL. Slide. Dok, 3 menit lagi dok. Ya, baik. Nah, ini juga sedikit mengenai jurnal dari kardiologi ya, bahwa kita sedikit efikasi dan safety dari fibrat ya, bagaimana kondisinya, apakah safety atau tidak ya. Slide. Ini 200 mg 2 bulan ya dalam studi ini ya. Nah, ternyata kejadiannya, insidensinya ya, itu gangguan ke hati, gangguan ke otot, ya, gangguan ke ginjal, itu bisa dibilang aman di sini ya, aman ya. Insidensinya sangat kecil sekali dan juga dia setara dengan placebo. Jadi tidak perlu dokter rekan sejawat sekalian takut untuk kejadian ini ya, rhabdomyolysis atau myositis yang seringkali menjadi isu ya. Dan juga dikatakan di sini bahwa risiko rhabdomyolysis yang lebih rendah dengan fibrat ya. Saya belum pernah ketemu sih pasien saya yang sampai seperti ini ya, banyakkan kombinasi dibanding gemcitabine ya. Right? Ya, jadi fibrat pada dasarnya tidak mengganggu efek metabolisme dari statin ya, karena dia secara mekanisme kerja juga berbeda ya. Right? Ini saya lewatin aja. Ya, ini juga lebih favors fibrat ya, lebih placebo ya untuk menekan kejadian kardiovaskuler ya. Right? Ya, ini juga sama aja ya. Ini kita lihat di sini ya bahwa fibrat lebih baik digunakan daripada tidak ya di sini ya terhadap kejadian kardiovaskuler ya. Right? Ya, ini juga sama ya. Ini sama, ini koroner ya. Jadi lebih flavors fibrat ya. Right? Ya, stroke juga kita lihat sini ya. Dan nah ini saya bilang ya, retinopati dan albuminuria ya, gangguan ginjal dan mata retinopati pada saat ini pasien diabetes banyak digunakan fibrat ya untuk diambil efek antiinflamasinya, bukan untuk sebagai penurun TG ya. Tapi pasien diabetes memang banyak ketika bermasalah ya. Ya, sebagai summary, jadi sebagai summary sebelum nanti nyambung ke slide-nya Dr. Malulam, silakan slide. Jadi kita lihat bahwa LDL ya perlu, penting ya, tapi kita juga jangan melupakan trigliserid dalam hal ini ya. Dan walaupun trigliserid tidak secara direct atherogenic ya, tapi dia banyak marker-marker yang bisa memicu serangan kardiovaskuler pada akhirnya, atherosclerotic ya. Statin tetap menjadi yang utama ya, the most effective lipid lowering drugs ya. Tapi kita juga harus lihat ya, kapan pasien kita harus turunkan trigliseridnya dan kapan perlu kombinasi ya. Padahal ini adalah fibrat, bukan gemfibrosil ya. Nah, ini ya, TG di atas 200 ya, dan rendahnya HDL itu bisa kita pertimbangkan fibrat ya, diberikan di sini ya, untuk pada pasien sindrom metabolik termasuk diabetes ya. Di samping terapi statin, artinya kombinasi di sini ya. Right? Ya, ini slide terakhir saya ya. Jadi kita ingat lagi bahwa fibrat merupakan agonis di PPAR alpha, peroxisome proliferator activated receptor alpha ya. Yang tadi kita lihat banyak mempengaruhi terhadap metabolisme lipid ya pada akhirnya ya, dan juga resistensi insulin. Juga dia meningkatkan HDL sedikit ya. Kombinasi dengan statin. Nah, ini kombinasi statin sangat bagus sekali ya
untuk menekan kejadian kardiovaskuler metabolic syndrome. Nah, pada akhirnya kita tahu bahwa terapi kombinasi statin ini sangat cukup aman dibanding dengan pemberian gepantocin. Ya, baik. Nah, baik, itu slide terakhir saya, Dr. Ferry. Ya, semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Nanti kita sambung ke tanya jawab ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Indra, materi yang cukup menarik tentang manajemen dislipidemia dari sisi endokrin. Pembicara berikutnya kita tidak banyak dokter yang mengambil dua spesialisasi, salah satunya Dr. Maulam ini, ya kan? Hari ini mungkin beliau akan berbicara tentang manajemen dislipidemia dari sisi kardiovaskular. Saya bacakan CV beliau, nama Dr. Maulam M. Panggabean, tanggal lahir Sibolga, 19 Oktober tahun 49. Beliau baru saja pensiun sebagai dosen di FKUI di divisi kardiologi. Namun di tengah itu saat ini beliau juga masih aktif sebagai seorang praktisi di Rumah Sakit Kencana RSCM dan di Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta. Menamatkan SMA tahun 67, ini saya belum lahir. Menamatkan studi S1 pendidikan dokter tahun 74, menamatkan spesialis tahun 79, dan menamatkan sebagai konsultan sebagai kardiovaskuler tahun 84, serta spesialis kardiologi SPJP-nya tahun 95. Artinya sungguh bertahun-tahun beliau mengenyam pendidikan dari S1, SPPD, SPPD KKV hingga SPJP. Saya nggak tahu berapa itu kalau dihitung-hitung jumlahnya. Beliau juga masih tercatat aktif sebagai anggota ID, tercatat aktif sebagai anggota SPPD KKV kardiovaskuler PAPDI, ya, dan juga beliau aktif juga sebagai anggota PERKI. Baik, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Dr. Maulam. Silakan dok, izin dok. Monggo dok. Dr. Maulam. Ya, sambil dipersiapkan slide-nya oleh Dr. Maulam. Selamat datang kepada sejawat yang telah bergabung. Tadi saya dapat laporan sudah menyentuh angka 300 lebih. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat. Silakan Dr. Maulam. Aryas, bentar. Nggih, dok. Sudah kelihatan gambarnya, slide-nya? Sudah terhubung tapi belum muncul dok materinya dok. Apa keluarin dari situ aja ya? Silakan Dr. Anissa atau Mbak Tio mungkin bisa dibantu. Oke, Dr. Nisa, silakan. Iya, Dr. Nisa. Okay. Dibantu oleh Dr. Anissa ya, dok. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Okay, dok. Selamat sama-sama. siang, dokter. Selamat siang, dok. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Saya bertugas menjelaskan hubungan antara trigliserid, HDL kolesterol, LDL kolesterol, dan
atherosclerotic vascular disease. Slide berikutnya. Slide. Ini adalah akibat daripada kolesterol di antara sel-sel endotel dan oksidasi, lalu kemudian melakukan aktivasi makrofag sehingga terjadi migrasi daripada sehingga terjadi aterosklerosis. Jadi kita selalu terpaku kepada LDL kolesterol. Slide berikut. Dan itu pula sebabnya seperti tadi diutarakan oleh Dr. Indra bahwa pada secondary prevention coronary heart disease kita bisa melihat bahwa kalau kita turunkan LDL kolesterol maka kita akan melihat kejadian kardiovaskular akan menurun pada primary prevention maupun pada secondary prevention. Slide berikutnya. Next slide. Bahkan kadar yang berapa yang sebenarnya mempunyai efek paling bagus. Seperti tadi Dr. Indra katakan, makin rendah maka kegunaan daripada statin makin bagus. Slide berikutnya. Nah, sekarang saya mau coba membahas mengenai triglycerid, HDL kolesterol, dan atherosclerotic vascular disease. Slide. Kalau kita lihat metabolisme lipid di dalam tubuh, maka dari usus dia akan dibawa ke dalam liver, dan di dalam liver inilah semua proses-proses perubahan itu untuk dia berubah menjadi very low density lipoprotein, kemudian intermediate density lipoprotein, dan menjadi low density lipoprotein. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya seluruh daripada proses-proses perubahan ini ada hubungannya dengan HDL. Dan semua lipid-lipid yang disebut di sebelah kanan ini seperti LDL, IDL, dan VLDL punya peran terhadap kejadian coronary artery disease atau cardiovascular disease. Slide berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa small dense LDL, yaitu partikel-partikel seperti LDL, kemudian very low density, juga bisa masuk melewati jarak antara endothelin LDL dan di makrofagnya dilakukan perubahan sehingga dia merangsang pembentukan sitokain dan merangsang monosit untuk mengeluarkan adhesion molekul sehingga masuk partikel-partikel LDL kolesterol tersebut mengikuti pola daripada LDL kolesterol. Slide berikutnya. Itulah sebabnya maka kita bisa melihat bahwa sebagai anti-atherogen lipoprotein itu HDL kolesterol, karena HDL kolesterol yang mengangkut semua partikel-partikel ini ke dalam liver untuk dirubah menjadi ergobilin untuk dibuang ke liver dan usus. Sedangkan LDL kolesterol, IDL kolesterol, dan VLDL kolesterol disebut non-HDL kolesterol.
yaitu segala bentuk kolesterol yang sangat aterogenik. Jadi, kita bisa melihat sekarang bahwa tidak hanya LDL saja yang menyebabkan aterosklerosis, tapi juga intermediate kolesterol dan very low density, dan juga keberadaan daripada HDL kolesterol. Slide. Kita bisa lihat di dalam slide ini bahwa dengan LDL partikel yang makin tinggi, maka kita lihat bahwa cumulative incidence of cardiovascular event itu makin meningkat. Apabila partikel LDL-nya cukup tinggi juga, maka lebih rendah daripada LDL kolesterol, maka akan juga membuat coronary kumulatif indeks daripada cardiovascular event itu lebih rendah. Slide berikutnya. Ada satu studi yang disebut Interheart Study pada 2004. Kita melihat bahwa 4 faktor yang paling penting di dalam terjadinya acute myocardial infarction, yaitu abnormal lipid, termasuklah di sini rendahnya HDL, tingginya LDL, dan tingginya trigliserid. Kemudian abdominal obesity yang tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Indra, masuk di dalam metabolic syndrome, hypertension, dan diabetes. 4 faktor inilah yang paling penting di dalam terjadinya acute myocardial infarction. Slide berikut. Nah, dalam beberapa survei sesudah munculnya statin, maka kita lihat bahwa pasien dengan LDL yang rendah itu makin banyak kejadian-kejadian TG yang tinggi dan low HDL. Slide berikutnya. Di Asia Pasifik juga kelihatan bahwa dengan kontrol lipid dengan monoterapi oleh statin, kita melihat bahwa high TG itu meningkat sampai 40% di masyarakat Asia Pasifik. Slide berikut. Slide. Nah, kalau kita lihat di beberapa studi-studi yang ada pada TNT maupun PROOF-IT, kita lihat bahwa semakin tinggi, makin rendah HDL dengan normal atau membaiknya LDL, tetap saja risk daripada major cardiovascular itu meningkat. Juga pada studi PROOF-IT yang sangat terkenal. Dengan trigliserid yang tinggi, maka walaupun LDL-nya sudah normal, maka risiko daripada cardiovascular event tetap lebih tinggi pada mereka dengan trigliserid yang tinggi. Slide berikut. Kita bisa lihat bahwa pada penderita diabetes, TG yang tinggi dengan HDL kolesterol yang rendah itu sama parahnya, sama beratnya dengan orang yang sudah pernah mengalami coronary heart disease. Slide berikut. Lalu kita lihat dari summary dari beberapa studi-studi tadi, Dr. Indra sudah mengutarakan bahwa banyak studi yang membuktikan pentingnya statin
pada cardiovascular disease, terutama pada diabetes, itu paling bagus menurunkan cardiovascular event sebanyak 37%. Pada penderita diabetes, dia menurunkan sampai 43%. Jadi kalau kita perhatikan, residual risk atau masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar residual risk ini bisa lebih baik. Slide berikutnya. Next slide. Nah, studi-studi apa yang menunjukkan bahwa perbaikan dari HDL kolesterol dan triglycerid itu memberikan hasil yang lebih baik, yaitu Helsinki Heart Study mempergunakan gemfibrozil. Sayangnya gemfibrozil ini memberikan hasil yang kurang baik untuk miopati, jadi kombinasi dengan statin. Bezafibrate memberikan baik, field study juga memberikan hasil yang baik, accord lipid juga memberikan hasil yang baik dengan kombinasi bezafibrate dan fenofibrate. Slide berikutnya. Lalu pada pasien yang bagaimana sebenarnya kelihatan benar bahwa triglycerid itu mempunyai hasil lebih baik. Kalau kita lihat pada pasien dengan triglycerid yang lebih dari 204 dan HDL yang kurang dari 40, di sini digambarkan dengan LDL dan HDL yang lebih tinggi menunjukkan HDL yang rendah. Reduksi kejadian-kejadian kardiovaskular event bisa diturunkan sampai 71. Itu pada Helsinki Heart Study. Slide berikutnya. Next slide. Kalau kita lihat fenofibrate, kalau dikombinasi dengan Simva, Prava, maupun Atorva, maka dia akan menurunkan trigliserid sangat signifikan daripada kalau sendiri-sendiri saja. Next slide. Aditif daripada fenofibrate kombinasi dengan atorvastatin, kita lihat pada studi yang dilakukan di Korea ini, slide berikutnya, bahwa flow mediated dilation, yaitu vasodilatasi dan fungsi endotel dari pembuluh darah akan makin membaik dengan kombinasi terapi dibandingkan dengan atorvastatin atau fenofibrate saja. Slide berikut. Juga kalau kita lihat efeknya terhadap adiponektin yang sangat berperan dalam resistensi insulin, dan di sini kita lihat bahwa kombinasi terapi statin dengan fenofibrate memberikan resistensi insulin yang jauh lebih baik dibandingkan daripada hanya dengan atorvastatin. Dan adiponektin juga kelihatan bahwa kombinasi jauh lebih baik dibandingkan daripada atorvastatin saja. Next slide. Dan yang menarik lagi adalah efeknya terhadap fibrinogen, dan ternyata fibrinogennya menjadi jauh menurun dibandingkan dengan pemberian atorvastatin saja. Ini ada satu studi yang disebut accord. Slide berikutnya. Next. Itu 5.518 pasien diabetes diberikan simvastatin 20-4 dan kemudian dikombinasi dengan fibrate 110 dibandingkan dengan simvastatin 20-40 plus placebo saja. Dilihat perkembangannya 4-7 tahun. Slide berikutnya.
kita lihat penurunan pada LDL kolesterol tetap ada mencapai sampai LDL 80 mg per desiliter. Slide berikutnya. Next. Untuk trigliserid, kita lihat bahwa fenofibrat jauh menurunkan dibandingkan dengan tanpa fenofibrat. Next slide. Mengenai HDL, jelas kombinasi dengan fenofibrat akan memberikan perbaikan yang signifikan dibandingkan daripada tidak ada fenofibrat. Slide berikutnya, next. Dari segi major cardiovascular event memang tidak signifikan, tapi kelihatan bahwa tren daripada major cardiovascular event pada studi ini lebih baik dibandingkan dari hanya statin saja. Slide berikutnya. Teman dokter yang jual sensi. Next slide. Next slide. Bahwa efek daripada fenofibrat sangat berpengaruh kepada penurunan kardiovaskular event seperti infark, angina pectoris, CABG, dan lain-lainnya pada mereka dengan dislipidemi yang trigliseridnya lebih dari 204 dan LDL-nya di bawah 34. Kita lihat di sini penurunan 31% relatif risk index pada mereka yang mendapat simvastatin dan fibrat. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan penurunan 4,5% di sini absolute risk reduction, kita next slide. Next slide. 4% absolute risk reduction, maka kita akan mendapat dengan mengobati 20 pasien dalam 5 tahun, maka kita akan melihat hasil 20 pasien akan sangat membaik dengan kombinasi antara number needed to treat-nya hanya sekitar 20. Slide berikut. Dan yang menarik adalah bahwa dengan kombinasi tersebut akan kelihatan peningkatan HDL kolesterol sebanyak 20,9% dan median trigliserid menurun sampai 35%. Next slide. Tadi kita sudah dengar dari Dr. Indra bahwa statin merupakan ujung tombak utama dari pengobatan dislipidemi, khususnya dalam prevensi kardiovaskular. Kalau kita menemukan pasien dengan familial hyperlipidemi atau CKD atau diabetes dengan target organ damage, maka kita harus tidak perlu lagi menghitung skor-skor, sudah yakin bahwa pasien ini masuk dalam very high risk. Pasien DM tanpa target organ, target damage, dengan diabetes lebih dari 10 tahun, atau familial hyperlipidemi, atau single risk factor yang sangat tinggi, maka udah yakin kita bahwa high klasifikasi pasien high risk maupun very high risk, terutama pasien diabetes. Slide berikutnya. Maka dengan studi-studi yang tadi itu kita bisa lihat bahwa kita lihat bahwa di dalam guideline terakhir dari European Association, European Society of Cardiology,
kolesterol itu direkomendasikan utama pada mereka untuk tinggi yang tinggi, diabetes, obesity, dan very low LDL kolesterol. ApoB analisis yang menggambarkan jumlah partikel very low density dan intermediate lipoprotein itu sangat lebih tepat apabila tersedia. Slide berikutnya. Statin treatment direkomendasikan sebagai pengobatan utama untuk hipertrigliserida, tapi ada mereka dengan high risk, very high risk, maka trigliserid yang antara 135 sampai 99 di dalam statin harus dipikir untuk kombinasi. Next slide. Dalam primary prevention, di mana LDL trigliserid masih lebih dari 200, fenofibrat atau bezafibrate sangat perlu dipertimbangkan sebagai kombinasi terapi pada pasien-pasien. Pada this patient, sejak ujian nggak bisa aja. Pakai turban dia. Ini webinar. Saya kira hal seperti ini yang bisa saya utarakan, menekankan bagaimana pentingnya trigliserid dan HDL hubungan bisa perbaiki standar. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Marulam atas materinya. Pas sekali waktunya jam 14.00, ada diskusi 15 menit bersama Dr. Indra dan Dr. Marulam. Ini sudah kami himpun, ada beberapa pertanyaan. Ya, saya bacakan mungkin pertanyaan 1, 2, 3, 4 ini mungkin lebih ke Dr. Indra nih. Dr. Indra masih monitor, okay? Dr. Indra masih monitor. Ya. Dr. Indra masih standby. Iya, makanya itu. Ya. Ya. Oke, Dr. Indra, pertanyaan pertama nih. Ada pasien ACS dengan. Kapan mulai ya? Mulai. Ya, kita mulai. Dr. Indra, ya. Ini pertanyaan pertama. Pada pasien ACS. Baik, Prof. Ya. Ya. Baik. Dr. Indra. Dr. Indra, ya. PGF. Iya, saya bacakan ya pertanyaan dulu. Pada pasien ACS dengan hipertrigliserida, tadi disebutkan membutuhkan tambahan fenofibrat, meskipun sudah ada terapi statin. Dengan penambahan fenofibrat, bagaimana efek samping seperti rhabdomyolysis? Ya. Oke. Yang disiapkan. Oke, baik. Oke. Ya. Dr. Indra? Baik. Ya. Atau saya bacakan dulu untuk Dr. Marulam nih, Dok. Nih, Dok, ada Dok pertanyaan, Dok. Apakah aman statin dan fibrat diminum seumur hidup atau diminum lebih dari 5 atau 10 tahun? Bagaimana idealnya tuh? Silakan Dr. Marulam. Ya, pertanyaan seperti ini selalu muncul di dalam terapi Seminar. Karena kejadian dislipidemia itu sendiri adalah bagian pola hidup dan genetik.
Jadi selama pola hidupnya tidak berubah, maka genetik akan menentukan semuanya. Sedangkan genetik itu tidak akan bisa kita rubah. Kalau dengan perubahan pola hidup, olahraga, diet, dan obat, khususnya statin, maka kita akan bisa melihat follow up apakah sudah ada perbaikan di dalam LDL, HDL, dan trigliserid. Kalau dia sudah mencapai target pada dengan akut coronary syndrome misalnya, LDL-nya harus 50 mg per desiliter. Kalau itu sudah tercapai, atau katakanlah 70 mg per desiliter rekomendasi yang sama, tetapi HDL-nya masih rendah dan TG-nya masih lebih dari 200, disitulah kombinasi dengan fenofibrat masuk. Jadi bahwa lamanya harus 5 tahun, dalam studi memang 4-5 tahun. Tapi ternyata itu harus kita evaluasi terus sampai lebih dari 5 tahun seumur hidup. Karena efek daripada peninggian LDL, peninggian partikel LDL atau trigliserid, dan penurunan HDL itu bisa terjadi seumur hidup kita. Saya kira itu yang bisa. Ya. Pertanyaan kedua untuk Dr. Kemagulam masih, pada penggunaan statin bersama fibrat, apakah tidak akan meningkatkan resiko terjadinya rhabdomiopati? Sebenarnya itu tadi sudah banyak dibahas sama Dr. Indra, bahwa dalam studi-studi trial itu dibandingkan dengan yang hanya statin saja dan kombinasi statin dan fenofibrat, maka kejadian miopati maupun rhabdomyolysis itu tidak ada bedanya. Agung Budi Satria nih. Masalahnya sekarang apa nih? Chat with Agung kalau kita Budi pakai apa gitu. statin yang highly potent, itu kemungkinan kejadian terhadap miositis Gimana caranya? dan rhabdomyolysis, terutama miositis kali ya. Itu sangat sehari-hari. Gangguan akibat dari statin itu hampir angkanya mencapai sampai 30. Mengganggu. Bahkan ada yang sampai tidak bisa tidur. Untuk pasien-pasien seperti ini, maka kombinasi kita harus pertimbangkan dengan dosis statin yang lebih rendah. Kira-kira begitu pendapat saya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Kemagulam. Pertanyaan untuk Dr. Indra ini, ya. Saya ingin menanyakan untuk Dr. Indra, untuk pemeriksaan TG di beberapa puskesmas tidak tersedia dan harus dirujuk, dok, ya kan? Sehingga pada pasien yang bagaimana kita harus periksa kadar TG-nya. Lalu untuk pemberian statin, untuk efek stabilizingnya didapatkan setelah berapa lama penggunaan, dan apakah disarankan untuk penggunaan seumur hidup atau hingga target LDL tercapai saja. Mohon penjelasan Dr. Indra. Dr. Indra? Dr. Indra masih dengar suara kami? Tes. Ya, Dr. Indra? Paket kolesterol, profil lipid, umumnya sudah paket. Umumnya bisa udah total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid. Nah, memang ada beberapa vaskes ya, mungkin yang terpisah-pisah. Jadi ini kadangkala menjadi tidak rutin ya, kadangkala ya. Ini sebaiknya sih kalau misalkan memang bisa dikerjakan waktu pemeriksaan screening awal itu lengkap. Jadi total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid untuk kita mengevaluasi ini pasien masuk klaster dislipidemia yang mana.
Ya, karena ada yang isolated, ada yang memang TG-nya tinggi, yang lainnya bagus, ya. Ada tipe-tipe klaster-klaster dislipidemia yang seperti itu. Jadi kalau bisa lengkap. Nah, siapa yang perlu sekali screening, ya? Tentunya pasien-pasien yang metabolic syndrome, ya. Karena kita tahu bahwa metabolic syndrome ini berujungnya kan pada penyakit kardiovaskuler atau stroke. Nah, jadi pasien-pasien seperti ini yang high risk, apalagi very high risk, ini kita perlu screening yang lengkap untuk TG, ya. Nah, kemudian statin, ya. Statin jika sudah baik, apa perlu lanjut, ya? Tadi terapi ini ya, tanya ya. Ya, ya. Ya. Apakah terapinya lanjut, apa hingga LDL-nya tercapai? Betul. Nah, umumnya kalau kita lihat ya secara mekanisme kerja, tadi memang tidak saya tampilkan dalam slide ya, tapi dari teorinya dikatakan bahwa sintesis kolesterol termasuk LDL ya, itu 70% sampai 75% itu berdasarkan genetik. Jadi genetik base ya. Dan 25% atau paling banyak 30% itu baru dari diet makanan. Artinya apa? Artinya banyak pasien saya yang vegetarian ya, vegetarian cuma makan sayur. Makanya sama sayur ya, itu ternyata lipidnya hancur semua ya, hancur dan bahaya. Nah, betul. Jadi artinya kalau dokter atau rekan sejawat sudah memberikan statin tercapai LDL, kalau dari sisi saya apalagi pasien sindrom metabolik ya, maintain aja, di-maintain ya. Karena kalau itu kita lepas biasanya sih naik. Ya, karena 75% disintesa secara genetik oleh enzim MG-CoA reduktase itu. Nah, enzim itu yang men-trigger sintesis kolesterol yang berkesinambungan, termasuk yang LDL-nya. Jadi kita lihat juga risk pasien ya. Kalau yang high risk, very high risk, maintain aja. Ya sesuai target, sesuai yang ada di guideline ya. Di bawah 100 atau di bawah 70 atau very high di bawah 55, ya tergantung pasiennya klaster yang mana ya. Ya, baik. Dokter Indra nih ada yang minta diulang nih, mohon izin Dokter Indra minta tolong diulangi sekali lagi kombinasi golongan statin dengan fibrat, karena setahu saya kan meningkatkan rhabdomyolysis, tapi sepintas dikatakan boleh dikombinasi dengan fibrat asal bukan gemfibrozil. Mekanismenya gimana dok? Ya kan karena gemfibrozil setahu saya juga golongan fibrat. Terima kasih Dokter Indra. Ya, tadi saya kurang jelas ya. Memang gemfibrozil golongan fibrat ya. Tapi fibrat itu ada fenofibrat, ada fenofibrat, ada ciprofibrat, ya, ada ciprofibrat, ada gemfibrozil. Nah, jadi fibrat itu banyak pembagiannya lagi, ya. Nah, dari banyak studi yang ada, betul, ini golongan fibrat semua, betul. Ada feno, cipro, ya, dan juga ada gemfibrozil. Nah, dari banyak studi yang mengatakan baik efek samping maupun potensi efeknya yang baik adalah golongan yang bukan gemfibrozil, bukan gemfibrozil, ya. Nah, kemudian kejadian rhabdomyolysis atau efek samping ya, efek samping ini saya tadi Dr. Maulana sempat singgung ya bahwa sebenarnya kejadiannya itu nggak banyak ya, tapi tetap dari studi yang saya tadi tampilkan di slide cukup aman ya, cukup aman dari studi yang ada di situ. Tapi saya rasa ya sejauh ini pasien saya kombinasi juga cukup aman, tidak ada masalah ke myositis atau rhabdomyolysis ya. Namun jika terjadi seperti itu ya kita harus evaluasi terapi kita. Memang ada pasien-pasien yang secara individual menimbulkan gejala seperti itu. Jadi tidak secara general, tapi ada beberapa pasien-pasien yang mungkin memang lebih sensitif ya terjadi myositis. Ya rhabdomyolysis saya belum pernah ketemu ya tentang ini ya. Tapi sejauh ini banyak penelitian, banyak kita terapi cukup aman untuk kombinasinya. Ya tentunya dokter pantau tiap kali pasien kontrol keluhannya gimana. Periksa ya SBCPT, kalau bisa CK ya, kalau bisa memungkinkan, kalau enggak dari keluhannya ya. Ya. Ada satu lagi dari Dr. Hansen, spesialis penyakit dalam. Izin bertanya dok, pada kasus pasien dengan familial hyper TG yang sangat tinggi lebih dari 1000 dengan low LDL kurang dari 50 dengan DMA 1C7 hingga 8, riwayat gangguan pembuluh darah dan CKD stadium 4. Bagaimana opsi pemilihan terapinya? Mengingat penggunaan fibrat dibatasi karena adanya gangguan ginjal. Mohon petunjuknya dok. Terima kasih. Memang ini kalau pasiennya kompleks seperti ini, komorbidnya banyak, memang kita harus timbang-timbang risk dan benefit. Ya, sebatas mana terapi yang kita memberikan benefit, sebatas mana kita memberikan ternyata risikonya tinggi. Ya intinya dokter bisa timbang antara risk benefit. Kalau benefitnya lebih tinggi dibanding risk, maka itu bisa diberikan. Kalau risknya lebih tinggi ya tentu jangan ya. Nah, banyak kan pasien kadang-kadang di tengah-tengah nih, 50-50 ya. Itu yang menjadi kita banyak pertimbangan.
Ya tentunya kalau di golongan statin, ya ini basicnya pasti statin ya. Kalau dengan statin yang so far yang cukup aman untuk ginjal sampai saat ini Ator, ya golongan atorvastatin. Ya itu masih kita banyak gunakan untuk pasien yang ginjal ya. Jangan lupa di pasien ginjal ada G-curve ya. Makin kita rendahkan juga tingkatan kardiovaskularnya bisa lebih tinggi. Jadi tapi kasusnya kan familial hypertension ya, TG-nya tinggi. Nah, TG-nya tinggi untuk fibrat ya memang harus saya rasa dosis kecil ya, karena tinggi sekali TG juga tidak baik. Yang dosis kecil kombinasikan yang paling penting adalah omega 3. Ya, omega 3 banyak ya, itu banyak sekali ya pasien yang berhasil dengan kombinasi omega 3 yang tadinya TG-nya 3000 ya, kita berikan omega 3 dia turun bisa sampai baik. Tentunya biasanya kita kombinasi antara dengan statin atau dengan fibrat ya di situ ya. Ya, ada juga yang statin tambah fibrat tambah omega 3. Nah, omega 3 ini jangan dilupakan. Itu tidak ada efek samping, nggak ada masalah kontraindikasi ke pasien jantung, pasien diabetes, aman dan ginjal aman. Ya. Jadi silakan pakai, itu menjadi salah satu terapi tambahan ya. Ya, baik. Ini ada Dr. Riki Fahun Nisa, Dok. Jika ada pasien dengan HDL rendah, apakah pilihan terapinya dengan HDL rendah? Rendah, ya. HDL rendah sebenarnya ini picunya dengan yang paling bagus ya, secara natural atau secara alami dengan perubahan pola hidup. Ya, HDL itu akan meningkat dengan perbaikan resistensi insulin ya. Jadi suruh olahraga ya. Olahraga itu paling bagus meningkatkan HDL. Jadi 30 menit sehari ya, 5 kali seminggu atau 150 menit per minggu dibagi ya. Nah, itu 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Itu banyak yang HDL-nya meningkat ya. Kemudian bisa dibantu dengan omega 3 juga bisa. Ya. Dari makanan tentu makan makanan yang mengandung omega 3 kayak ikan ya. Kemudian ya ikan, terutama ikan lah ya, itu bisa membantu meningkatkan HDL. Memang nggak gampang, tapi coba diedukasi ke pasien, kita lihat perkembangannya. Ya. Untuk bikin HDL. Oke. Baik. Baik. Sudah jam 14.15. Sejawat sekalian. Tes. Halo, tes. Dr. Indra masih? Ya, masih. Oh iya, baik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi pertanyaan nanti bisa disambung karena akan masih ada event-event berikutnya. Terima kasih saya aturkan kepada Dr. Indra atas ilmunya yang luar biasa pada siang kali ini, dan Dr. Mahulam yang sangat bermanfaat ya. Untuk sejawat sekalian, jangan live dulu, kita akan ada foto bersama. Baik, saya akan bacakan take home message-nya pada sesi siang kali ini, sesi ilmiah kali ini. Mohon dibantu Dr. Anissa ininya ya. Ya, ini take home message-nya. Yang pertama adalah penurunan kolesterol LDL secara agresif dengan dosis statin yang maksimal tidak menghilangkan resiko residual makrovaskular. Yang kedua adalah fibrat dengan agonis dari PPAR alfa bekerja melalui faktor transkripsi yang mengatur berbagai langkah dalam metabolisme lipid dan lipoprotein. Yang ketiga adalah pengobatan fenofibrat dalam kombinasi dengan statin dikaitkan dengan tingginya kejadian kardiovaskular, terutama lebih rendah pada subkelompok pasien dislipidemia TG maupun HDL-C rendah, seperti pada T2DM, obesitas, dan diabetes. Yang terakhir adalah studi farmakokinetik dari terapi kombinasi fibrat statin telah mengungkapkan bahwa fenofibrat lebih aman daripada gemfibrozil. Demikian kesimpulan kita pada sesi ini pada siang kali ini. Terima kasih atas perhatian sejawat dan kedua pembicara. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Untuk sertifikat nanti akan dikirimkan kepada email masing-masing sejawat. Silakan nanti sejawat bisa mencetak ya kalau diperlukan, atau kalau ada persoalan nanti bisa menghubungi email maswendro@saputo@abad.com maupun mas.tansafuat@musin.musin@abad.com ya. Terima kasih sejawat. Sekarang kita kembalikan ke Mbak Tio selaku MC. Silakan Mbak Tio. Terima kasih banyak Dr. Ferry telah memimpin acara ini dengan begitu baik.
Mohon maaf karena ada berbagai kendala tadi. Sekarang kita akan Ya. mulai untuk sesi foto ya, Dr. Ferry ya, supaya dapat nih sertifikatnya. Mohon segenap partisipant untuk membuka videonya. Mohon dibuka videonya, wajahnya biar tampak. Tampak wajah. Tolong Pak Andra dan Pak Agung, siap Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dokter sekalian. Kita akan mengambil foto bersama untuk sesi webinar ini. Mohon untuk semua kamera di device masing-masing, apakah di laptop, iPad, ataupun menggunakan handphone, untuk dapat dibuka. Karena jumlahnya cukup banyak, kita akan sekitar 5 menit, karena peserta lebih dari 300. Kita akan mulai untuk mengambil fotonya. Mohon senyum.